Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan nikmat sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembahasan baru, yaitu hormat dan patuh pada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Kemudian dapat menerapkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, sesama anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini bisa dilihat ada bagannya perilaku terpuji, yaitu hormat dan patuh pada orang tua, pada guru, dan kepada sesama anggota keluarga. Nah, terakhir yaitu menerapkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian pasti tidak asing dengan kata-kata birrul walidain. Nah, birrul walidain itu artinya berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, taat dan patuh terhadap apa yang mereka perintahkan. Nah, hak kedua orang tua yang harus dilaksanakan oleh setiap anak sepanjang keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan. Nah, yang menyebabkan kita wajib untuk hormat dan patuh pada orang tua yaitu adalah perintah Allah dalam surah Luqman ayat 14 dan Quran surah Al-Isra ayat 23. Kemudian ada juga perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dia ayatnya, Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran surah Luqman ayat 14. Nah, kemudian dalam hadis juga disebutkan, ini saya bacain aja ya artinya karena panjang juga hadisnya. Nah, artinya, saya Abdullah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amalan apa yang paling dicintai Allah? Beliau bersabda, sholat tepat pada waktunya. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, dia bertanya, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjuang di jalan Allah. Abu Amr berkata, dia Abdullah telah menceritakan kepadaku semuanya. Sekiranya aku menambahkan, niscaya dia pun akan menambahkan amalan tersebut kepadaku. Jadi setelah sholat tepat waktu, yang kedua amalan yang paling dicintai Allah yaitu kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh pada orang tua, ini ada contohnya nih. Nah, jika masih hidup dan jika orang tua sudah meninggal. Jika masih hidup, kita bisa melakukan perilaku hormat dan patuh dengan cara mengucap salam, mendengarkan omongannya ketika sedang berbicara, kemudian membantu pekerjaan rumah, mencium tangan ketika hendak pergi, misalkan ke sekolah atau main atau ya pokoknya kalau pergilah ya. Nah, sementara kalau orang tua sudah meninggal, kita bisa hormat dan patuh, berbaktilah ibaratnya, dengan cara melaksanakan wasiatnya, mendoakan mereka, menepati janji kedua orang tua ketika masih hidup, dan tetap menjalin silaturahim dengan kerabatnya yang pernah dikunjungi. Nah, selain kita hormat kepada orang tua, kita juga
harus hormat dan patuh kepada guru. Nah, karena guru adalah orang tua kita di sekolah yang menuntun kita untuk menggapai ilmu. Nah, gurulah yang menjadikan kita sebelumnya tidak mengetahui sesuatu, kemudian kita jadi tahu akan sesuatu. Nah, itulah yang dinamakan dengan ilmu. Nah, bersama guru Allah mengangkat derajat kita. Disebutkan dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Artinya Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Nah, setelah orang tua dan guru, kita juga harus hormat dan patuh kepada orang-orang yang dekat dengan kita di rumah atau kerabat dekat ya, sesama anggota keluarga. Nah, mereka adalah contohnya kakek dan nenek, terus ada paman dan bibi, atau kalau bahasa Betawinya mamang dan encing. Kalau ya pokoknya itulah. Kemudian ada kakak laki-laki dan perempuan, dan siapa saja yang lebih tua dari kita harus hormat dan patuh. Nah, sementara untuk yang usianya lebih muda dari kita harus menyayanginya. Kita punya kewajiban untuk menyayangi yang lebih muda usianya dari kita. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna malam yuwaqir kabirona walam yarham sogirona." Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan Tabrani. Nah, sekian dari Mister. Itu tadi pembahasan kita yang singkat tentang hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Nah, untuk lebih lengkap lagi, nanti kalian baca di buku PAI kalian baca di rumah. Semoga kalian dapat memahami. Ya, mungkin Mister bisa menjelaskan cuma singkat aja karena kalian harus baca-baca lagi ya. Jangan malas membaca. Karena Quran yang paling pertama turun yaitu perintah untuk membaca. Baiklah, Mister cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.